Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good day, my students. Today I will go to review about the materials 3.1 and 3.4 KD. So, apa itu KD-nya? Di 3.1 dan 4.1 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi, interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan. Di sini ada materialsnya, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat. So, you have already learned about these materials 3 weeks before. So, I will review little bit about the materials that you have already learned. First is congratulations. Congratulations, what is congratulations? Congratulations adalah ucapan selamat yang ditunjukkan kepada seseorang atas prestasi dan kebahagiaan yang diraih. Jadi, yang pertama kamu sudah mempelajari tentang congratulations atau congratulating. Nah, contohnya di sini apa aja yang bisa kamu kasih ucapan selamat ketika misalnya teman kamu mendapatkan prestasi sekolah, lomba, atau mendapatkan beasiswa atau scholarship, dalam bahasa Inggrisnya ulang tahun, anniversary, atau getting permissions. So, these are the expressions of congratulating. Jadi, kalau kamu ingin memberikan selamat kepada teman kamu atau kepada orang yang telah mendapatkan sesuatu, di sini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan. For example, congratulations, 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 congratulations on your success, happy birthday, happy new year, happy anniversary, let me congratulate you, that's great, that's great, that's great, pretty good. I'll be the first to congratulate you on. I'd like to congratulate you on, misalnya, getting the scholarship. I'd like to congratulate you on getting the scholarship, misalnya dapat beasiswa. Please accept my warmest congratulations. May I congratulate you on getting your scholarships, misalnya seperti itu. I must congratulate you. It was great to hear about getting your scholarship. Well done. Nice one. Fantastic. Jadi di sini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan untuk memberikan selamat kepada orang atas penghargaan sesuatu. Nah, di sini ada jawabannya. Ini dijawab oleh orang yang mendapatkan penghargaan itu. For example, thank you. Thank you. Thank you for saying so. It's very nice of you to say so. Oh, there's nothing to say actually. Oh, there's nothing to it actually. Oh, thanks. It's very good of you to say so. How kind of you to say so. Jadi ini ada beberapa kata yang bisa kamu gunakan for expressions of congratulations. Ini responsnya. And then the next materials is hope and wish. Jadi adalah ungkapan atau ucapan seseorang yang menunjukkan doa, harapan, dan keinginan terhadap orang lain supaya lebih baik dan terkabul cita-cita atau yang menjadi harapannya. Nah, di sini ada dua. Ini beda ya antara penggunaan hope dan wish. Jadi, hope itu adalah digunakan untuk membicarakan bahwa suatu kondisi atau situasi yang mungkin terjadi, beda dengan wish. Kalau wish tidak mungkin terjadi untuk dalam kalimat ya. Jadi, beda kalau misalnya wish you all the best itu bukan dalam kalimat. Wish you all the best itu frasa. Jadi, seperti greeting card. Beda kalau misalnya di sini hope sama wish yang jadi kata kerja. Nah, di sini hope digunakan untuk situasi yang mungkin terjadi atau maknanya to want something to happen to be true and things that is possible, memungkinkan sesuatu terjadi atau benar adanya dan berpikir bahwa itu mungkin. Pokoknya intinya kalau hope itu bisa terjadi, kalau wish itu tidak bisa terjadi. Nah, bedanya dalam wish itu ada 3 kondisi, nanti saya jelaskan contoh-contohnya setelah ini. Wish yang diikuti oleh simple past, ingat simple past ketika kelas 8 menggunakan kata kerja kedua untuk menyatakan bahwa situasi yang diinginkan tidak mungkin terjadi pada saat ini. Nanti saya contohkan. Kemudian wish yang kedua diikuti past perfect. Past perfect nanti saya contohkan juga past perfect seperti apa untuk menyatakan tidak mungkin terjadi di masa lampau.
Kemudian yang ketiga, wish dapat pula diikuti past future, would atau could verb 1 untuk menyatakan keinginan. Kalau ini menyatakan tidak mungkin terjadi, sebuah kegiatan yang tidak mungkin terjadi. Kalau ini keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu secara berbeda. Contohnya misalnya kamu tidak naik kelas, kemudian karena kamu tidak naik kelas karena kamu tidak belajar dengan baik. Jadi kamu bisa menggunakan wish, would-nya itu selanjutnya I wish I would study hard. Jadi yang tidak terjadi sebenarnya di masa lalu, tapi kamu berharap kamu melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini contoh kalimat hope dulu, ini yang mungkin terjadi ya. Jadi kamu berharap sesuatu yang bisa terjadi. She hopes to be a successful business owner. Dia berharap menjadi seorang pemilik usaha yang sukses. Jadi dia belum menjadi pemilik, bukan pengusaha, dia pemilik usaha tapi belum sukses. Jadi dia berharap. Jadi menggunakannya hopes. Kenapa di sini ada S? Karena menggunakan she. Dibuka lagi buku kelas 7. Kemudian contoh yang kedua, I hope to see you again sometime. Saya berharap bertemu lagi denganmu suatu hari nanti. Berarti dia sudah ketemu, kemudian dia berharap suatu hari nanti akan bertemu lagi, dan ini mungkin terjadi karena dia menggunakan hope. Di sini ada beberapa contohnya, dan di sini saya point. Yang nomor 5, we hope that he come back to school tomorrow. Kami berharap dia kembali ke sekolah besok. Simple present tense come back, times refers tomorrow. Jadi di sini dia datangnya, kami berharap dia seseorang akan datang besok. Walaupun pakai tomorrow tetap dia simple present. Oke. Nah, di sini perbedaannya tadi kalau hope bisa terjadi, nah di sini wish tidak mungkin terjadi. Contohnya kalau wish diikuti simple past. Di sini ada simple past ya. Kata kerja kedua bisa dilihat agree, could dari kata can, di sini were dari kata is mr to be. I wish you were here. Saya berharap dia di sini. Kenyataannya dia tidak di sini. Wendy wishes Ari agreed with her opinion. Wendy berharap Ari setuju dengan pendapatnya. Faktanya Ari tidak setuju. Di sini kalimat ketiga, Raisya wishes she could drive a car. Berarti Raisa sebenarnya tidak bisa menyetir mobil. Karena di sini wish berharap, di sininya diikuti simple past. Ingat, kalau wish diikuti simple past berarti kebalikannya. Faktanya itu kebalikannya. Contohnya misalnya, I wish she got a best score. She got itu kata kerja kedua, dia dapat nilai yang bagus, tapi kenyataannya ternyata sebenarnya tuh dia nilainya jelek. Nah, di sini yang kedua, wish diikuti past perfect. Past perfect itu had diikuti kata kerja ketiga. Wira wishes he had finished the task before the deadline. Wira berharap dia telah menyelesaikan tugas sebelum waktu tenggat waktu. Ternyata dia belum selesai. Jadi kalau misalnya pakai past perfect, kegiatannya di masa lalu. Saya ulang lagi, kalau simple present misalnya ngomongnya sekarang nih. Berharapnya di sininya sekarang. Kalau misalnya I wish she had been here. Berarti dia ngomongin tentang masa lalu. Berharap masa lalu tuh pada jam itu dia ada di situ. Kemudian contoh kedua, my brother wishes he could have owned a house when he was 24 years old. Misal, berarti dia itu sudah lebih dari umur 25 tahun. Dia ngomongnya, kakaknya ngomongnya itu saat 27 tahun. Jadi pada waktu 25 tahun dia berharap dia punya rumah. Padahal kakaknya pada umur 25 tahun dia tidak punya rumah. Jadi ngomongnya pas dia umur 27 tahun. Sekarang nih kakaknya umur 27 tahun, tapi dia ngomongnya dia berharap punya rumah pas 25 tahun. Nah, ini yang terakhir, wish ketemu sama future atau would could verb 1. Devi wishes her friend would come to her house tomorrow. Padahal dia tidak, teman-temannya nggak mungkin datang. Jadi berharap teman-temannya bakalan datang besok, ulang tahunnya besok misalnya. Terus Devi berharap teman-temannya bakal datang. Kalau misalnya ngomongnya Devi hopes her friend will come to her house tomorrow, berarti temannya kemungkinan akan datang karena pakai hope. Tapi kalau Devi wishes her friend would come, di sini ada would come, berarti
past tense ya, future past, berarti temennya nggak mungkin datang, mungkin temennya sudah konfirmasi dia nggak akan datang. Jadi itu perbedaannya. Kalau wish, saya ulang lagi, kalau wish itu tidak mungkin, kalau hope itu kemungkinan terjadi, tapi dalam kalimat. Okay, there are the materials that you have already learned, and then today you have to do your task for pengetahuan 3.1 that I have already give you the link in the group. Jadi saya sudah memberikan link kamu di grup untuk penilaian 3.1, and then after you have finished it, setelah kamu selesai menyelesaikan hal tersebut, kamu menyiapkan penilaian keterampilan 4.1, yaitu seperti apa, kamu pilih salah satu dari ini. Kemudian kamu buat video dengan teman kamu, boleh di rumah juga. Kalau misalnya nggak ada teman sekelas atau teman kamu nggak mau bikin bareng kamu bisa dengan saudara kamu, ibu kamu atau ayah kamu, ibu kamu atau ayah kamu nanti tidak perlu dihafal, kamu saja yang dihafal. Jadi nanti dibuat videonya, boleh potong-potong kiri kanan, nanti kamu bisa cari di YouTube cara mengerjakannya kayak gimana, cara menyatukan dua video itu seperti apa dipotong-potong. Nah, di sini kamu harus ada asking for attention, checking understanding, atau showing appreciation, atau saya ulang lagi. Di sini harus ada congratulations dan wish-nya ya. Kondisinya misalnya your sister become the first rank in the class. Misalnya kakak kamu menjadi ranking pertama di kelasnya. Bagaimana cara kamu memberikan selamat kepada kakak kamu? Ingat, harus ada greeting, kemudian di belakangnya ada taking leave. Misalnya, hi sister, hello, congratulations for your getting the first rank in your class. Terus kakak kamu jawab, thank you, you're welcome. Kemudian see you, seperti itu. Jadi kamu pilih salah satu ya, bukan 5 ini, salah satu saja. Kemudian kamu upload ke Instagram, direkam, di-upload ke Instagram, dialog itu. Ingat, nggak boleh ketemu teman kamu. Kalau kamu mau berdua teman kamu, videonya satu aja, teman sekelas kamu. Misalnya kamu bikin video satu, tapi diuploadnya sendiri-sendiri. Jadi misalnya A dan B bikin video bareng, tapi dipotong-potong, kan jadi satu video. Nah, A upload ke Instagram A, B upload ke Instagram B dengan videonya sama, boleh. Kemudian setelah upload, jangan lupa di-mention ke SMP PGRI 10 Jaksel. Okay, if you have any questions for me, feel free to ask me in personal message in WhatsApp. Thank you for attention today. Good luck. See you next meeting. Goodbye.